dari HP kamu bisa masuk. Kamu bisa dengar konser musik di Amerika, di Eropa, di luar negeri, bisa masuk ke HP kamu, tapi kajian di kabupaten sebelah nggak masuk. Kira-kira mau jawab apa juga? Kalau dulu kita berangkat jalan ke sana, butuh uang banyak, butuh perjalanan, butuh berhari bermalam duduk di majelis harus ke pondok pesantren para kiai. Dulu, sekarang kok kajian masih di samping nggak masuk ke kamu, malah disebarkan? Kok kajian di kabupaten saja, tapi yang di Amerika bisa masuk sini? Kira-kira mau jawab apa? Makanya salah satu faktor yang kita nggak mengatakan memberatkan kita ya, yang merupakan makin memperbesar tanggung jawab kita adalah teknologi digital ini, yang kayaknya kita tidak dimaafkan lagi kalau tidak tahu. Kalau dulu kita masih dimaafkan, oh ya uzur, kamu nggak tahu nggak apa-apa. Tapi pada zaman sekarang kamu nggak tahu sholat itu apa. Sekarang belajar Al-Quran saja itu sudah ada yang online. Dulu kalau belajar Al-Quran gimana Pak? Pak kiai sana ya harus mendaki, berangkat habis asar atau habis zuhur, pulang sebelum maghrib. Sekarang ikutilah tilawah online, ikutilah tahsin online. Bisa kita setor, bisa diperbaiki. Kira-kira mau utur apa lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kita punya kuota. Sinyal sudah ada di sini, kan? Sudah ada di mana-mana sekarang. Kira-kira mau utur apa lagi? Karena sudah fasilitas begitu besar gara-gara media sosial. Ini sedikit pembukaan tentang bagaimana besarnya tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Nanti dengan adanya media sosial di zaman sekarang. Nah, sekarang mari kita bawa kepada media sosial di dalam pendidikan anak, ataupun era digital dalam pendidikan anak. Baik. Pertanyaannya adalah kenapa hal ini perlu dipertanyakan? Kenapa harus ada judul pendidikan anak di era digital? Peran orang tua dalam pendidikan anak dalam era digital, peran guru, dikit-dikit era digital. Apanya yang beda? Baik, apanya yang beda Pak? Ingat ya, kita sedang bicara masalah tarbiyah Islamiyah, berarti metode pendidikan Islam. Yang kita paham bahwasanya Islam itu sholihun likulli zaman wa makan, cocok diterapkan di sepanjang masa dan sepanjang waktu. Ini keyakinan Pak ya. Keyakinan ini tidak boleh dilunturkan dengan pengaruh-pengaruh syubhat-syubhat yang disebarkan oleh sebagian orang yang mengatakan nggak cocok kita terapkan Islamnya Arab ke Indonesia, kata mereka. Ini syubhat disampaikan kepada kita. Yang kita harus yakini adalah Islamnya di zaman Rasulullah SAW, maka Islam itulah yang bisa memperbaiki tatanan kehidupan kita di zaman sekarang dan zaman akan datang. Itu keyakinan kita, Pak. Itu perkataan Imam Malik. La yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima salahat bihi awwaluha. Umat ini, akhir umat ini, zaman sekarang di antaranya zaman sekarang ini, zaman teknologi, era digital, ataupun zaman yang akan datang yang mungkin lebih canggih lagi, tidak akan baik umat ini kecuali dengan ajaran umat terdahulu, yaitu Rasulullah SAW beserta sahabatnya. Apa ini? Baik apanya ini? Baik agamanya. Bagaimana cara beragama kita zaman sekarang ini? Maka ikut cara beragama Rasulullah di zaman beliau. Bagaimana tatanan hidup kita untuk beribadah di zaman sekarang ini? Ikut seperti zamannya Rasulullah SAW. Inilah yang dinamakan dengan ajaran Islam. Adapun teknologi
perkembangan duniawi, antum a'lamu bi umuri dunia. Kalian lebih tahu. Islam tidak mengharamkan teknologi. Islam selama urusan duniawi, Islam malah nyuruh kita ngarang-ngarang teknologi. Silakan ngarang, bikin apapun sepuasmu, terserah. Tapi kalau agama harus tetap seperti zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita bicara tarbiyah. Tarbiyah, pendidikan yang kita bahas adalah pendidikan Islam. Kalau kita ngomong pendidikan duniawi, itu mungkin banyak yang berbeda. Oh, dulu pendidikannya pakai kertas, sekarang pakai gadget, pakai komputer. Dulu anak-anak disuruh untuk menghitung matematik secara manual, sekarang cara menghitung matematik pakai aplikasi. Dulu apalagi desain, arsitek harus pakai kertas besar ini Pak. Sekarang anak-anak nggak pantas lagi kita ajarkan mereka seperti itu, maka harus kita ajarkan adalah aplikasi AutoCAD dan lain sebagainya. Itu duniawi. Oh, dulu sistem pertanian dulu masih nyangkul, masih nanam. Sekarang sudah ada semuanya mesin. Oh, dulu harus memupuk seperti ini, sekarang ada teknologi vertigasi. Jadi kalau kita masih ngajarin anak kita hal duniawi ini seperti zaman kita, ketinggalan zaman. Berarti harus kita ajarin apa? Yang sesuai dengan zamannya. Ini kalau kita bicara masalah duniawi terhadap pengaruh era digital. Baik, kalau tarbiyah, kalau pendidikan anak, apakah akan berbeda mendidik anak di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, dengan zaman sekarang ini secara pendidikan Islam? Ada yang berbeda tidak? Ini mari kita tanyakan. Mari kita tanyakan ini. Karena untuk apa kita bikin judul era digital? Ternyata pendidikan di era digital untuk anak, pendidikan agama untuk anak sama seperti pendidikan untuk anak di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, dan di zaman para ulama. Ternyata sama. Tidak ada bedanya. Karena kita beragama sama di zaman ini dan zaman dahulu. Hajinya tetap tanggal Arafahnya tetap tanggal 9 Muharram atau tetap 9 Dzulhijjah. Puasanya tetap bulan Ramadan. Buka puasa tetap makan, gak main komputer. Gak ada kan? Zaman malas sedikit-sedikit main HP, main game online, bahkan mungkin ada yang judi online, ada yang ini. Intinya adalah menurut mereka yang bertanya ini, menurut anak-anak yang lihat video-video tentang pendidikan era digital dan negara, ternyata mereka adalah sedikit-sedikit bagaimana mendidik anak ketika anak nabuk dengan HP-nya. Itu yang terjadi. Berarti mereka menyalahkan era digital. Padahal pada kita mendidik anak yang sering main HP itu aja. Baik, setuju Pak ya? Sebenarnya pertanyaan itu ya. Oke. Baik. Mari kita lihat tentang alur pendidikan anak ini yang berhubungan dengan HP. Baik, kita fokuskan ke HP dengan era digital. Yang pertama yang kita pahami Pak, anak-anak itu pada asalnya anak-anak itu adalah bermain. Anak-anak itu fitrahnya adalah bermain. Itu dalam kisah Nabi Yusuf itu ketika minta kepada Nabi Yakub untuk mengajar Yusuf, alasan mereka apa? Bukan minta kerja enggak, Pak. Apa? Minta izin kami ajak main Yusuf besok. Ajak main. Bukan ajak ngaji, bukan ajak belajar, bukan, ajak main. Karena fitrah anak-anak itu adalah
main. Kalau Anda punya anak nggak mau main, pertanyakan anaknya. Kenapa nggak mau main, nak? Mau mikir tentang pertambangan. Banyak. Ini calon apa anakku ini kan? Ini mau mikir tentang hutang negara ya Pak. Bahaya kalau punya anak itu bahaya. Karena Pak, yang harusnya Pak, anak itu bangun tidur pikirnya main, pulang makan ambil pikirnya main. Itulah anak kecil. Kalau orang dewasa Pak, katanya orang dewasa itu sebenarnya anak kecil yang malu untuk bermain. Ya, iyalah. Sebenarnya kita pingin main Pak. Cuma nanti takutnya dibilang masa kecil kurang bahagia ya. Pasti udah. Ataupun orang dewasa itulah anak kecil yang sudah beda permainannya. Baik, anak kecil bermain. Baik. Silakan kita tanya pada diri kita semuanya. Permainan apa yang banyak kita lakukan zaman kita dulu? Main bola. Pulang sekolah disuruh tidur siang, ibunya sudah tidur, bapaknya sudah tidur, keluar lewat jendela, ya Pak ya. Nah, nggak bermain lagi. Yang harus dijaga siang, sore harus dijaga. Kalau nggak boleh main harus diikat, dilarang. Selesai itu habis maghrib ya sudah tidur, malah langsung tidur gara-gara kecapean. Besok pagi sekolah, pulang sekolah main lagi. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya kita zaman dulu sudah suka bermain, ngabisin waktu. Sebenarnya kita ngabisin waktu zaman dulu kan. Buktinya apa? Buktinya nggak hafal Quran kita kan. Pulang sekolah, bukan jadi suruh hafal Quran. Iqra 1 sampai Iqra 6 dah cukup. Kalau sistem al-Baghdadiyah, bata, anakum, banakum, tanakum yang itu Pak. Sudah hafal qul huwallahu Allah Rabbina kalau untuk berfalak dan cukup sebagai modal untuk sholat. Gak ada orang tua kita untuk nyuruh kita untuk menghafal Quran. Berarti kita dulu juga seperti itu Pak, banyak main. Cuma permainan kita beda dengan zaman sekarang. Nah, anak zaman sekarang sudah permainannya 24 jam ada di sini. Berarti ini sama-sama permainan kayak sepak bola zaman kita, kayak main kelereng zaman kita, kayak main wayang zaman kita, kayak main layangan tempat zaman kita, kayak main leto-leto zaman kita, kayak main mandi di sungai bareng-bareng teman di zaman kita. Sama permainan. Dan itu tidak kita larang kan? Boleh kan? Kenapa ini kita larang? Jawabannya kenapa Pak? Karena ini menghabiskan 24 jam. Sedangkan permainan dan dulu ada waktu tertentu yang semua orang tua meyakini memang itu waktu bermainnya. Habis maghrib ngaji, habis ngaji sholat isya tidur, selesai. Habis subuh bersih-bersih rumah, siap-siap ke sekolah. Waktu bermain kapan? Siang tidur siang, sore waktu bermain. Jadi kenapa nggak dilarang kita? Karena memang waktu bermain. Tak boleh melarang anak bermain. Nah, begitu sekarang ini 24 jam. Nah, sekarang bagaimana peran orang tua untuk mengontrol permainan anak di HP ini? Berarti bukan salah HP. Ayo, yang menyalah-nyalahkan HP Pak, ini nggak bisa disalahkan Pak, karena kalau terletak di dalam laci rumah, karena menyimpan ini di rumah boleh. Nah, seperti misalnya kalau kita mau menyalakan minuman keras yang kita simpan, benar, salah. Simpan minuman keras nggak boleh. Nah, Bapak misalnya dulu pernah suka mendem ya, nah, kemudian tobat, jangan disimpan kenang-kenangan. Kenapa? Saya kalau lihat itu ingat di sungai, nggak menyalahkan misalnya main layang-layang, nggak menyalahkan main kelereng, bukan itunya yang salah, tapi penggunaan sesuatu yang bisa berbahaya di mana? Menghabiskan waktu dari pendidikan, itu yang perlu dikontrol. Nah, berarti sekarang mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing yang sudah punya anak. Yang sudah punya anak, makanya saya sering mengatakan tarbiyah itu Pak istihadiyah.
balik nggak mau sholat, apa hukumnya Pak? Secara fikih, apa hukumnya? Iya, fikih seperti itu, fikih Syafi'i. Disuruh sholat, apa disuruh oleh waliul amri ya, bukan oleh orang tuanya ya. Suruh sholat, tetap nggak mau, enggak. Beda pendapat ulama, kafir atau tidak, itu aja bedanya. Mazhab Hambali kita dipenggal, kafir, tak boleh digugurkan dan berkurang kaum muslimin. Tapi kalau mazhab yang lain mengatakan dia tetap muslim karena dia dipenggal ataupun dieksekusi gara-gara dosa besar. Nah, kenapa 15 tahun anak katakan? Karena 15 tahun sudah balik. 7 belum balik, 10 belum balik, 7 masih disuruh, 10 sudah dipukul kalau nggak mau. Pertanyaannya Pak, umur 0 sampai 7 diajarin apa Pak? Ayo, siapa yang tahu dalilnya? Kalau ada dalil sami'na wa ata'na. Siapa yang tahu dalil apa perintah Rasulullah SAW kepada anak dari umur 0 tahun sampai umur 7 tahun? Jadi kita ajarin apa? Gak ada dalilnya. Umur 7 sampai 10 kita ajarin apa? Gak ada dalil. Umur 10 sampai 15 apa yang kita ajarin anak? Gak ada dalil. Makanya kalau ada yang tanya, Ustaz, tarbiyah nabawiyah untuk mengajarkan anak tahfidz umur berapa Ustaz? Ayo. Ada dalil nggak? Rasul menyuruh hafalkan anak kalian Al-Quran di umur sekian. Ada. Ajarin dia hadis di umur sekian. Nggak ada. Ajarin dia bahasa Arab di umur sekian. Nggak ada dalilnya. Orang tua kejam ke anak nggak boleh. Orang tua keras ke anak harus. Kenapa? Ini anak orang dikerasi Pak, orang sekolah Pak, orang sinau, dijarno itu. Nah kalau mau sekolah ya sekolah, nggak sekolah juga nggak apa-apa. Insya Allah nggak sekolah. Karena anak belum tahu tanggung jawab, dia belum tahu apa sih gunanya sekolah, apa sih masa depan, kenapa harus sekolah, nggak ada bayangannya dia. Tapi kalau sudah balik, sudah dewasa, saya harus belajar. Saya mau sukses, harus belajar ini, harus belajar itu. Anak-anak gak ada Pak. Karena menurut mereka, saya mau main, gak butuh belajar. Baik, ini kita ngomong tentang pendidikan anak sebelum balik. Nah, sebelum balik Pak, ini konsepnya. Sebelum balik, itu anak tidak berdosa dan belum dapat pahala. Setuju Pak ya? Anak sebelum balik menendang orang tua, dosa gak anaknya Pak? Malah kadang orang tua senang ditendang, ya kan? Ada anaknya nendang, wih ini calon taekwondo. Tapi kalau orang tua durhaka, langsung kita bilang kan. Anak kecil kan belum durhaka. Anak kecil pipisin orang tuanya, tenang kita malah, dipipisin saya. Coba kalau dewasa pipisin kita Pak. Ini konsep yang harus kita pahami ya Pak. Jadi anak sebelum balik belum berdosa. Anak sebelum balik sudah beribadah, pahalanya untuk orang tuanya. Sebagaimana perkataan seorang sahabiah kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, alihadal hajj, bayangkan dari Madinah mau haji di Dzulhulaifah. Ibadah saya ini saya harapkan pahala dari Allah. Kemudian saya beribadah ini karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut masuk neraka. 3 konsep ini Pak ya. Tapi ini perlu dilakukan di mana? Di ibadah. Di ibadah kenapa? Di ibadah setelah dia balik. Karena sebelum balik, anak umur 10 tahun belum balik, dipukul karena nggak mau sholat. Begitu dipukul dia, yang berikutnya dia mau sholat gara-gara takut. Bukan takut neraka Pak, takut dipukul. Boleh? Boleh anak kecil takut sholat gara-gara takut dipukul? Boleh anak kecil mau sekolah, mau belajar, mau ngaji gara-gara takut dijewer? Boleh? Boleh Pak, kan? Karena belum ada dosa. Jadi jangan suruh anak kecil ikhlas. Nah, kamu harus ikhlas ya. Gak ada konsep ikhlas dalam pendidikan. Kenapa kamu ngaji? Kalau nggak dijewer sama orang tua. Jadi dia ngaji bukan takut neraka Pak, takut dijewer. Dosa kan?
karena anak kecil.